Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Yunus alaihi salam? Ya, Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam pada kaum Ninawa yang kala itu menyembah berhala. Nabi Yunus banyak sekali mendapat penolakan dari kaum Ninawa. Namun dengan keteguhan hatinya, beliau tetap bersabar dalam menyebarkan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Yunus mendapatkan penolakan dari kaumnya, hingga pada suatu hari beliau sudah tidak bisa sabar lagi dengan penolakan dan perlakuan kaumnya tersebut. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum tersebut. Nabi Yunus pergi dengan perasaan yang marah dan kecewa kepada kaumnya tersebut. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kaumnya tersebut. Nabi Yunus berada di lautan, menumpangi sebuah kapal yang dihempas oleh ombak lautan. Kemudian kapal tersebut terombang-ambing karena kelebihan muatan. Para penumpang kapal pun sepakat untuk mengurangi muatan. Mereka mengundi nama-nama yang harus dilempar ke lautan. Berkali-kali undian dilakukan, selalu saja nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus pun memahami bahwa itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun bersedia untuk dilempar ke lautan. Setelah dilempar ke laut, Nabi Yunus pun ditelan oleh seekor ikan paus. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap melindunginya. Nabi Yunus bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil yang ditelan oleh ikan paus tersebut. Lalu Nabi Yunus pun menyesal karena telah meninggalkan amanah yang telah diberikan kepadanya. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang sering kita dengar, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus alaihi salam selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu berzikir untuk menggambarkan rasa penyesalannya yang mendalam. Beliau mengakui bahwa perbuatannya itu salah dengan meninggalkan kaum yang seharusnya beliau bimbing. Detik itu juga Allah langsung mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan beliau berhasil keluar dari perut ikan paus itu. Diceritakan bahwa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari namanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Yunus ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, bahwa kita harus meminta pertolongan apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, Nabi Yunus mengajarkan kita agar terus bersabar dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena prosesnya tidak serta-merta Allah kabulkan. Nah, saudara-saudaraku, pada momen Ramadan ini, marilah senantiasa kita basahi lisan kita dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mari berlomba-lomba untuk terus meningkatkan ibadah kita hingga memperoleh kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam beribadah
dan termasuk orang yang beruntung dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.